Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara. Kita bersyukur karena Tuhan menambahkan satu hari lagi dalam hidup kita, yaitu hari Kamis 6 Juli 2023. Marilah kita siapkan hati untuk menerima firman Tuhan yang akan memimpin jalan hidup kita sepanjang hari ini, supaya kita tetap berada di dalam kehendak-Nya. Renungan hari ini berjudul Bejana Kosong. Bacaan firman Tuhan diambil dari Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Mungkin saudara semua sudah sering membaca perikop ini, tetapi alangkah baiknya jika pagi hari ini saudara baca kembali dan merenungkannya dalam-dalam. Yang akan kita baca sekarang adalah surat Filipi pasal 3 ayat 8. Demikian bunyinya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara-saudara, Alkitab mencatat sebuah kisah mengenai orang Farisi dan pemungut cukai yang datang ke hadapan Tuhan. Orang Farisi memamerkan bejana hidupnya di hadapan Tuhan dengan menyatakan sebagai berikut. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku. Di sisi lain, pemungut cukai datang dan berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Saudara, di akhir kisah ini, Yesus mengatakan bahwa si pemungut cukai pulang sebagai orang yang dibenarkan Tuhan. Lewat kisah ini kita dapat melihat perbedaan dua bejana hidup. Orang Farisi datang dengan kepuasan dan kebanggaan akan kesalehan hidupnya sebagai orang yang mengenal Tuhan. Dia datang untuk membuat Tuhan terkesan akan bejana hidupnya yang menurut pandangannya sendiri sangatlah baik. Sedangkan pemungut cukai datang dengan sebuah bejana hati yang hancur, yang tidak meninggalkan sedikit pun kebanggaan atas dirinya di hadapan Tuhan. Dia membawa bejana hidup yang kosong untuk dipenuhi oleh jamahan dan belas kasihan Tuhan. Bukankah banyak kali kita berlaku seperti orang Farisi ketika datang ke hadapan Tuhan? Kita datang dengan kebanggaan diri. Kita merasa diri lebih baik dan lebih benar dari orang lain karena kesalehan hidup yang kita jalani. Kita bukanlah sampah masyarakat. Kita juga bukan orang yang jatuh dalam dosa, melainkan kita adalah orang yang dipakai Tuhan. Kita hidup selayaknya sebagai orang percaya, sehingga kita berjalan dalam kesombongan rohani. Tapi marilah kita sadari bahwa sasaran utama dari kehidupan kekristenan bukan hanya sampai pada sebuah kesalehan hidup, tetapi sebuah kehidupan yang benar dan membawa makna bagi orang lain, yang membawa dampak kuasa ilahi, yang mengestafetkan kasih Tuhan kepada dunia. Dan tidak ada jalan lain untuk membuat Tuhan berkarya sepenuhnya di dalam hidup kita, selain membawa hidup ini sebagai bejana yang kosong di hadapannya, yang membutuhkan tangan Tuhan untuk mengisi bejana yang kosong ini. David Wilkinson, seorang pendeta dan teolog bangsa Inggris, menyatakan, Tuhan menggunakan manusia untuk melaksanakan segala pekerjaannya. Ia tidak mengutus malaikat. Malaikat begitu rindu untuk melakukannya, tetapi Tuhan tidak memakai malaikat untuk menyelesaikan segala maksudnya di muka bumi. Dia hanya memakai mereka yang terbeban, yang hancur hati, dan yang suka berseru-seru kepadanya.
Saudara-saudaraku, apakah saat ini kita cukup puas dengan bejana hidup yang kita bawa di hadapan Tuhan? Apakah kita telah sungguh-sungguh menjadi bejana kosong di hadapan Tuhan? Karya tangan Tuhanlah yang akan membuat kita keluar dari sekedar kesalehan hidup kepada suatu misi, dari kepuasan diri kepada jiwa yang hancur, melihat orang-orang yang belum menemukan juru selamat. Dari kesombongan kepada kekosongan, sehingga tangan Tuhan bisa mengisi bejana hidup kita. Definisi akhir dari menjadi bejana kosong di hadapannya adalah kita tidak akan berarti apa-apa tanpa campur tangan Tuhan. Mari kita periksa hati kita. Apakah bejana hati kita ini masih penuh dengan kebanggaan terhadap diri sendiri? Ataukah kita lebih banyak mengosongkan diri di hadapan Tuhan dan terus menantikan tangan Tuhan berkarya untuk mengisi bejana hati kita? Mari datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kasih setia Tuhan terus-menerus Engkau berikan bagi kami setiap pagi. Pagi ini kami membawa diri kami. Kami menyerahkan hidup kami sebagai bejana kosong agar Tuhan jamah dan memenuhi kami dengan belas kasihan-Mu sehingga hidup kami ini menjadi seperti alat yang sangat berguna di tangan Tuhan, digerakkan oleh Tuhan, bukan oleh kepandaian dan kemampuan kami sendiri, tetapi sungguh-sungguh kuasa Tuhan yang memakai hidup kami untuk menjadi alat yang membawa banyak jiwa bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Tanamkan firman yang telah kami dengar dalam hati dan pikiran kami, dan biarlah firman-Mu terus memimpin hidup kami, langkah-langkah kami hari demi hari, sampai hari yang besar itu tiba dan kami masuk di dalam kebahagiaan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Syarat utama agar Tuhan memakai hidup kita adalah bejana hati yang kosong. Selamat berkarya saudara-saudara. Sepandai apapun kita, tetap kita harus mengosongkan diri di hadapan Tuhan sehingga Dia yang bekerja dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.